Bapak dan saudara, yang pertama terkait dengan urusan sakit atau penyakit, tolong difahami benar-benar sakit yang diakibatkan oleh penyakit, mohon maaf, bukan takdir Allah. Itu dulu. Allah selalu mencarikan jalan yang terbaik. Jadi kalau sakit itu jangan diatasnamakan Allah. Dua, Allah tidak menciptakan yang namanya sakit atau penyakit. Itu semua diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Jelas? Ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih panjang lebar. Oke ya. Saya kasih dasarnya dulu. Terdapat dalam surat, nggih, tolong dicek. Terdapat dalam surat, ada yang siap penerjemah. Terdapat dalam surat 26 Asy-Syu'ara ayat 80. Nggih. Ayat 80. Silakan diterjemah. Jangan bilang aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Akhlaknya Nabi Ibrahim bagus sekali. Patut kita teladani. Wa idza maridtu, manakala aku sakit atau ketika aku sakit, sakit itu dari diriku sendiri. Allah tidak ikut ambil bagian. Fahuwa yashfin. Tapi untuk ikhtiar sembuh dari Allah. Allah itu di atas namakan baik. Jelas? Iya. Waya melarat, waya kere. Gak ngono Allah itu nandi. Iya. Allah disambati bolak-balik. Giliran waktu enak, Allah dilupakan total. Iya, subhanallah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Ibrahim, giliran aku sakit berasal dari diriku sendiri, ada kesalahan, jelas itu. Fahuwa yashfin, maka dia Allah yashfin, yang senantiasa dan terus menerus kami berikhtiar untuk nyari sembuh. Kesembuhan adalah dari Allah. Jelas? Ya. Itu satu. Berikutnya, ya. Berikutnya. Sekali waktu Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni Umar itu mengadakan kunjungan ke Syam. Syam itu sekarang Syria, termasuk Yordan, itu Syam. Dulu jadi satu namanya Syam, sekarang dipecah-pecah. Kunjungan ke sana. Sampai di perbatasan ditemoni sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu jenderal perang, begitu membawa pasukan, ada di tenda-tenda. Ditemui sama Abu Ubaidah. Ada kabar bahwa Amirul Mukminin tidak usah melanjutkan masuk ke wilayah Syam. Loh, kenapa? Di sana ada wabah penyakit namanya taun. Jadi zaman dulu wabah penyakit namanya taun. Kalau di Lamongan tahun 60-70-an namanya pagebluk. Esok mati, esok loro, sore mati. Begitu. Ya. Itu namanya pagebluk. Sekarang modern sesuai dengan milenial namanya virus. Persoalannya adalah Umar ketika dengar seperti itu, maka Umar balik. Umar kembali ke Madinah. Maka Abu Ubaidah agak lumayan emosi. Amirul Mukminin, panjenengan ke sini untuk turba. Tapi kenapa kok balik? Apa takut gara-gara ada taun yang sedang mewabah? Kata Abu Ubaidah,
Kalau sekiranya Allah tidak mentakdirkan Anda sakit, kan tidak sakit. Iya. Silakan masuk. Umar menjawab, bagus. Saya memilih takdir yang lain yang lebih baik. Begitu jawabannya. Jelas? Ya. Apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Rasul pernah bersabda bahwa kalau di salah satu tempat wilayah, di situ ada penyakit yang gampang nyebar, ya, yang gampang nular, maka yang di dalam jangan keluar. Yang di luar jangan masuk. Bener, lockdown ini sudah ada dari dulu ini, ya. Biar yang di dalam menyelesaikan sendiri. Yang di dalam itu biar menyelesaikan urusannya sendiri. Nanti kalau sudah selesai bisa bergabung, begitu. Sekarang WHO menetapkan 14 hari, begitu. Jadi konsep-konsep seperti ini zaman dahulu kala sudah talk chair itu, ya. Begitu. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi, Allah jangan diatasnamakan kejelekan, ya. Sakit, melarat, mlebu penjara, iya. Anak ditangkap polisi kena narkoba, iya. Itu semua diatasnamakan Allah. Ya Allah, kok ini ya nasibku. Ya, baik. Rumus berikutnya ketiga, mohon maaf. Semua urusan penyakit sebagian besar lewat kajian yang saya telaah, itu sebagian besar ngendap di dalam perut, urusan makanan, ya. Ngendap di dalam perut berarti urusan makanan, hampir keseluruhan, sebagian besar, ya. Daratan Cina, Wuhan, ini mereka kalau makan dan minum tidak pakai kurikulum. Jadi kelelawar itu dicokot, ngedok, darahnya diusapkan, terus kulitnya kondas sedikit diplantasi begini, terus dimakan, iya. Masuk kejet-kejet, dimakan. Yo kelelawar, yo ketek, yo curut, yo golongane halal seperti itu. Perilakunya sangat buruk sekali, perilakunya. Awalnya begitu, jelas? Awalnya begitu. Tapi tolong saya dikasih tambahan, gara-gara ada virus corona ini, mohon maaf, banyak orang Cina sekarang mau menuju masjid nyari keran untuk cuci-cuci, untuk raup wudhu, terserah, tapi mereka mencoba ke sana. Jadi harga Islam ini sudah semakin, ya, untuk daratan Cina. Kawan yang pernah kunjung ke Cina, setiap toilet itu yang ada cuma tisu, Pak. Tisu. Ada air pun cedoknya enggak ada. Jadi delegasi yang kedua berangkat ke Cina, dibiayai sama Ali Marcos, itu kopernya dikasih cedok. Karena gara-gara dulu delegasi yang pertama gelek cedok itu wangele, Kak. Ya akhirnya pakai tangan begini, begitu. Jadi generasi yang kedua nggawa cedok dhewe teko omah. Subhanallah. Apa maknanya itu? Mohon maaf, tisu bukan kurikulum Islam. Air. Jelas ya? Jadi mereka yang hidup semakin menjauh dari Islam seperti ini, banyak terpapar oleh berbagai hal termasuk penyakit. Ya. Sekarang setan masuk lewat urusan makan dan minum itu terbanyak di dalam pola hidup manusia. Dalil surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 168. Yes. Silakan. 168. Satu. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu setan itu musuh yang nyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas,
wahai sekalian umat manusia, subhanallah. Wahai sekalian umat manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang terdapat di muka bumi. Syarat makan dan minum dua, wajib dibawa pulang. Pengertian ini. Satu halal, dua thayyib. Satu halal, dua thayyib. Apa itu halal? Halal, apa itu halal? Halal yaitu yang tidak haram. Jelas? Gampang, iya. Halal yang tidak haram. Apa itu halal? Halal yang tidak khaba'is, yang tidak menjijikkan. Halal, ya, barang yang dihalalkan di tengah-tengah kita itu diizinkan oleh agama, diizinkan oleh agama. Paling tidak itu ada 4 kriteria, paling tidak, ya, subhanallah. 1, lewat cara bisnis atau dagang, labanya itu yang dihalalkan, ya, subhanallah. 2, Pak Yusuf mari ngaji ngene iki ditelepon toko nggone Nganjuk. Endi sampean? Saya Pak Surabaya. Oh, Surabaya. Istri yang Pare. Pare. Oh, Pare ya. Pare. Nggone Kediri. Kediri. Sadurunge Badas. Ditelepon dari Pare bahwa besok suruh pulang karena ada pembagian waris. Waris. Tanpa mengeluarkan keringat dan akal dan okol, ya, waris tanpa diduga. Tahu-tahu minggu ini dibagi. 3, hadiah. Saya kesini ada tamu, ya, dikasih, ya, dikasih atau hadiah. 4, barangnya oleh nemu. Barangnya oleh nemu. Ya. Nemu. Kalau nemunya itu jaring iwak bandeng di depan rumah gara-gara banjir, karena iwak bandeng kok nomor seri, maka iwak bandeng itu langsung sampean olah, sampean goreng sebagai menu, boleh. Sebab yang punya tambak tidak bisa ngeklaim kalau itu miliknya. Wong ucul. Tapi kalau nemu di depan rumah itu Avanza, kena banjir, maka sampean bertahan sampai 6 bulan. Kalau tidak ada yang ngeklaim, baru wek sampean. Tapi tidak sampai 6 bulan orang yang ngeklaim gowo BPKB karo STNK, ya miliknya dia. Sampai tidak boleh. Itu ya. Jadi barangnya nemu, begitu. Itu paling tidak ada 4 untuk urusan harta itu diperoleh lewat cara-cara seperti itu. Halal itu sendiri melewati proses. Kenapa barang ini kok saya minum? Sebab ini dihadiahkan kepada saya sebagai tamu. Berarti cara memperolehnya diizinkan agama. Jadi pertama, berikutnya ini lain topik yang tadi itu. Jadi halal, kenapa kok halal? Sebab proses ketika di sini diizinkan agama. Saya beli atau saya dikasih. 2, di dalamnya ini, zatnya ini dibenarkan ketika saya minum. Karena ini kandungan mineral. Jelas? Tapi ini jerone iki topi miring. Utawa Pak Yusuf ngekei kaleng bir bintang, ya nek kene tak pendeliki ya kok dongaren Ustaz ngekei kaleng bir bintang rek. Jadi halal proses, halal zat, tata cara ketika memasukkan ke mulut juga dibenarkan oleh agama, selalu memakai tangan kanan. Jelas? Ya. Itu halal ke sana Pak arahnya itu.
Ya, baik. Itu halal. Itu halal. Gandengannya halal. Toyib. Toyib. Apa itu toyib? Toyib itu barangnya tidak harus bergizi tinggi. Yang penting barang itu dibutuhkan oleh tubuh. Toyib itu dibutuhkan tubuh, Pak. Jelas? Subhanallah. Contoh, mari ngaji Isa iki ono akeh kon mlebok teko langit. Apa artinya itu? Gratis. Rene akeh koe. Adik sing ngaji udan-udanan gak sepiro akeh. Sementara akeh koe dobel polai lanang putune. Jadi kambing lurut gorene karo. Pak Yusuf, 1 ekor kambing itu bisa diolah menjadi 5 menu. Pak Musa kok tahu? Iki suwe nyekel urusan. Bisa diolah menjadi 5 menu. 1 gulai, 2 sate, 3 krengsengan, 4 kepalanya itu diasem-asem kayak blembeng wolo iki lho. Lu sing seneng sak pirang-pirang. 5 sekil dikekil. Lho ana 5. Ya. Sekil dikekil. Jelas? Allahu Akbar. Sementara koncone Pak Yarman mari ngaji ngene iki kan di der iya prasmanan ya. Gulene sak mangkok didep dhewe. Sate rolas. Krengsengan setengah mangkok. Mbok. Kari loro tok sing durung dijukuk. Kepala karo sikil. Dadi iki 3. Kemarin wingi mben mari check up itu darahnya 170. Darah 170. Jukuk koyok ngono mau wakai. Pak Yarman ngelingno. Kang, peno iku wingi lak karo aku check up darah 170 sampean. Lah kok jukuk sakmene? Meneng wae. Mumpung gratis. Beres. Kari loro sing cukup kepala karo padahal kepala iku wis dibelak. Kari buka ngene tok diungkrek ngene apa anu otaknya itu. Adik wis merempul karena di atas kompor hok sumbu 28 itu 2,5 jam. Begitu. Dah ya, baik. Mari mangan senden. Doa ayo boleh, gak iso ngadeg. Pak Yarman kepothokan nyul ono ambulan. Jelas? Pothokan nyul ono ambulan. Apa maknanya? Buat yang bersangkutan, mohon maaf, tidak toyib. Jelas? Tidak toyib. Tapi, ono tapi ini. Pak Yarman duwe konco maneh. Kebetulan darah rendah, itu obat. Jelas? Nek perlu aja mulai dhisik sapa ro bek engko keren-keren iso digo mulih. Paham ya? Iya, dadi wong sing terampil ngono lho, iya. Jok mulai dhisik kesusu ae. Oke ya? Baik. Jadi syarat makan dan minum kurikulum Al-Qur'an memberikan gambaran 2, halalan thayyiban, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam hal urusan makan dan minum jangan Anda mengikuti jejak-jejak langkah setan. Innahu, setan itu bukan makhluk, sifat. Yo sate rolas karo gulai sak mangkok iku setan, buat darah tinggi. Setan bukan makhluk. Bukan. Yaitu setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan Anda mengikuti jejak langkah setan. Langkah setan itu banyak. Begitu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan deklarasikan sebagai musuh yang utama. Lain waktu ngaji mana? Pas saya.
Pak Yarman ini duwe konco toko Sumatera, Rene syukuran. Mbok kok syukuran. Adik syukurannya itu Pak Yarman dikongkon gawe ketan sak. Iya, ketan. Ketan sak. Sak apa ya sak lengser gede. Iya, begitu. Pak Yusuf dikongkon gawe santene. Maksudnya nanti jadi ketan duren. Durennya koncone Pak Yarman syukuran. Dadak durennya ngamuk, nggawa sak VR itu lho. VR roda 3 itu lho. Adik montong. Ya Allah. Wong situk kon njukuk situk. Wong situk njukuk situk. Mbok. Gak jos maneh. Ya sepanjang Hasim Latif iki terus gak mole-mole. Dah ya. Baik. Tapi sampean kena asam urat. Ojo njoko. Gak urung degluk. Ya njukuk ketane wae. Iya, karo bumbu karo klopo, beres. Ojo adek ngrasani santene karo durene. Wis rene deglek lho, sik mentolo njaluk nggo mule. Iya. Jelas? Iya. Karena asam urat itu syiriannya ke sana. Dadak sampean getno ae, mumpung gratis. Ya gak apa-apa ya. Jelas? Jadi duren buat yang asam urat setan. Yang kedua, duren gak asam uratan belas, ya setan. Kok iso Pak Musa? Berarti gawe nempur meneh suke gak ono dadak tuku duren 175.000 lho teko ndi duwike. Paham ya? Diriwangi utang-utang koperasi lah ya cik nemen sampele gara-gara Allahu Akbar. Ya kulite iku ae lebokno plastik mulai diambu-ambu ngene tok ayo. Ya, baik. Kerja setan lewat makan dan minum. Ingat sampean ngaji kali ini dibawa pulang. Setan bukan makhluk. Bukan. Quran banyak membicarakan urusan setan. Ya begini ini, sifat yang mengantarkan kepada kedurhakaan atau kepada malapetaka. Jelas? Ya, subhanallah. Terakhir setan lewat pola fikir. Terakhir setan lewat pola fikir. Al-Baqarah 170. Nggih. Diterjemahkan? Yes. Ada yang ketemu? 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek-nenek moyang kami melaksanakannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah kepada Allah, mereka membantah, enggak, kami cukup mengikuti jejak leluhur nenek moyang kami. Berarti mereka mempertahankan mati-matian adat leluhur istiadat, adat istiadat leluhur yang telah dibangun nenek moyang kami. Ya, seperti itu. Termasuk buang kepala kerbau ke punden dan seterusnya. Mereka sampai sekarang mereka punya argumen ini termasuk destinasi wisata. Ya, itu alasan atau jawaban yang dicari-cari. Itulah pola pikir setan mulai masuk. Mereka pasti punya jawaban. Ya, harapan saya karena raja di Sidarjo sudah ketangkep KPK, mudah-mudahan Ketingan semakin sepi, mudah-mudahan. Ya, begitu. Mudah-mudahan semakin